saya Rina Widaningsi dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang penanganan isu sosial untuk memperkuat integrasi bangsa. Ada pengertian. Isu sosial mengacu pada masalah-masalah atau tantangan yang berkaitan dengan masyarakat dan hubungan antar individu. Isu sosial bisa bersifat lokal, regional, nasional, atau bahkan global, dan seringkali memerlukan perhatian dan tindakan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dan individu. Selanjutnya, ciri-cirinya. Yang pertama, ketimbangan ekonomi, meliputi perbedaan pendapat, akses terbatas, kesenjangan aset. Yang kedua, kekerasan, meliputi fisik, psikologis, seksual. Yang ketiga, diskriminasi, meliputi rasial dan etnis, gender, agama, orientasi. Selanjutnya ada kekerasan. Kekerasan meliputi berbagai bentuk tindakan fisik atau non-fisik yang melukai atau mengancam keamanan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia individu atau kelompok. Ini meliputi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, pelecehan, kekerasan jalanan, dan konfliknya ada ekonomi. Ekonomi mengacu pada kesenjangan yang ada dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan kesempatan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat atau negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapi Muhammad Rehan, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika individu atau kelompok didiskriminasi mendapatkan perlakuan tidak adil berdasarkan ras, etnisitas, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, perumahan, layanan kesehatan, dan juga sektor selanjutnya ada penanganan isu. Untuk menangani hal tersebut, bisa dilakukan dengan pertama, pemerintah harus memperhatikan dan juga memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu agar tidak terus-menerus terkena diskriminasi. Nah, yang kedua, pemerintah juga harus membuat regulasi yang ketat untuk mencegah terjadinya kekerasan dan juga diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Nah, yang ketiga, masyarakatnya pun juga harus saling menghargai antara satu sama lain dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan juga kesatuan. Untuk selanjutnya ada faktor penyebab. Nah, beberapa penyebab diantaranya ini adalah ketidakadilan dalam sistem ekonomi, perbedaan pendidikan atau kesempatan, stereotip dan prasangka, dan juga faktor budaya. Ketidakadilan dalam sistem ekonomi bisa memicu kesenjangan antara si kaya dan juga si miskin. Sementara perbedaan pendidikan dan juga kesempatan bisa membuat sebagian orang sulit untuk meraih kesuksesan. Stereotip dan prasangka juga bisa memicu diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok tertentu, seperti misalnya perempuan, orang-orang LGBT, ataupun etnis minoritas. Untuk faktor pendukung, salah satunya adalah ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan juga sumber daya. Selain itu juga adanya sistem yang memihak salah satu pihak tertentu yang membuat kesenjangan sosial dan juga ekonomi antara si kaya dan juga si miskin semakin melebar. Faktor lainnya bisa juga karena pola pikir dan stereotip yang masih melekat pada masyarakat, seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas ataupun juga perempuan. Kalau ngomongin soal kekerasan, bisa jadi karena kurangnya pendidikan atau kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hak asasi manusia. Ketimpangan ekonomi di suatu negara terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan dan kekayaan antara kelompok-kelompok sosial tertentu. Kelompok masyarakat yang kurang beruntung seperti kaum miskin, minoritas etnis, atau kelompok pekerja rendah menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, perumahan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan peluang kerja yang adil. Sementara itu, kelompok yang lebih kaya memiliki akses yang lebih baik terhadap semua ini. Kondisi ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang luas dan bisa menyebabkan kesenjangan sosial. Maka dari itu, saran untuk ketimpangan ekonomi ini adalah meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan mobilitas sosial. Yang kedua, kekerasan. Seseorang wanita mengalami kekerasan dalam rumah tangga di tangan pasangannya. Pasangan tersebut secara teratur melakukan kekerasan fisik, emosional, atau seksual terhadap pasangannya. Wanita ini menderita luka-luka dan trauma psikologis akibat perlakuan tersebut. Kekerasan semacam ini bisa terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender dan dominasi patriarki dalam masyarakat. Maka saran untuk kekerasan ini adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan serta meningkatkan penegakan hukum.
Yang ketiga ada diskriminasi. Seorang pemohon kerja yang berbakat dan memiliki kualifikasi yang baik ditolak secara tidak adil oleh perusahaan hanya karena ia merupakan anggota minoritas, ras, atau agama tertentu. Perusahaan tersebut mendasarkan keputusannya pada prasangka dan stereotip yang tidak adil terhadap kelompok minoritas tersebut. Diskriminasi semacam ini menghalangi individu-individu untuk meraih kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Maka saran untuk diskriminasi ini adalah dengan mendorong kebijakan anti-diskriminasi dan meningkatkan kesadaran serta toleransi.